Halo, video ini menjelaskan konsep dari teropong bumi atau teropong yang kita gunakan untuk melihat jarak yang jauh gitu, melihat objek jarak yang jauh tapi objeknya itu masih berada di bumi. Nah, tipe teropong bumi yang pertama yang akan saya jelaskan ini adalah tipe spyglass. Seperti bagaimana ini tipe spyglass ini? Seperti ini nih. Jadi kayak teropong kalau di film-film bajak laut kayak gitu ya, lihat eh, perahu yang jauh kayak gitu. Di film-film sih kayak gitu kurang lebih. Tapi ini secara umum fungsi dari teropong ini adalah untuk melihat benda yang jauh, tapi bendanya masih di bumi. Kalau teleskop kan melihat benda yang jauh dan bendanya itu di luar bumi, jauh banget. Nah, otomatis kalau kayak gitu, bayangan akhir dari teropong ini harus bersifat tegak, sama seperti bendanya. Kenapa harus bersifat tegak? Karena kalau bayangannya bersifat terbalik, nanti kita ngelihat bendanya terbalik dong. Nah, oleh karena itu, pada teropong tipe ini harus ada lensa yang membaliknya. Kalau pada sebelumnya, pada video tentang mikroskop, video tentang teleskop, itu bayangan akhirnya bersifat terbalik ya, it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi pada teropong bumi ini, bayangannya harus bersifat tegak, sehingga harus ditambahkan lensa yang berfungsi untuk membalikan bayangan. Makanya pada teropong bumi ini sketsanya seperti ini, ada 3 lensa, di mana lensa yang di depan, yang dekat dengan objek yang di depan di sini lensa objektif seperti biasa. Yang dekat dengan mata di sini lensa okuler. Dan yang di antara lensa objektif dan lensa okuler di sini, di antaranya terdapat lensa pembalik. Lensa pembalik ini fungsinya hanya membalikan bayangan saja, tidak untuk memperbesar ataupun memperkecil. Sehingga di sini di apa namanya? Jarak dari benda bagi lensa pembalik ini kan adalah bayangan dari lensa objektif, ini harus tepat di titik kelengkungan lensa pembalik atau di 2 kali fokus. Jadi dari sini ke sini 2 kali fokusnya dong. Dan dari sini ke sini akan terletak di 2 kali fokus dari lensa pembalik ini. Ini hanya membalikan saja. Sehingga bisa dituliskan SP atau jarak benda ke lensa pembalik yang ini hanya 2 EV, 2 kali fokusnya. Karena tepat di titik kelengkungan lensa. Nah, selanjutnya, kalau misalkan mata kita tidak berakomodasi, maka bayangan ini yang terbentuk harus terbentuk di titik tahingga, biar mata kita rileks. Sehingga S aksen oka dari di sini, sama dengan minus tahingga di sana, di jauh sekali. Akibatnya dengan menggunakan persamaan lensa 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, kita akan dapatkan bahwa SOK atau jarak dari benda lensa okuler ke lensa okuler adalah sama dengan FOK atau dari sini ke sini sama dengan fokus lensa okulernya. Nah, tapi kalau mata kita berakomodasi maksimum, ini bayangannya harus jatuh di titik dekat mata kita. Akibatnya S aksen OK-nya sama dengan minus SN. Minus karena di depan lensa ini kan. Seperti itu konsep dasarnya. Sekarang kita hitung bagaimana pembesaran pada teropong bumi ini kalau mata kita berakomodasi dan mata kita tidak berakomodasi. Yang pertama, kalau mata kita tidak berakomodasi. Nah, pembesaran bayangannya kan theta dibagi theta 0. Tetanya yang mana? Yang ini, di sini. Ini bisa diperoleh dengan H aksen per FOK di sini, dan theta 0-nya yang ini. Ini kan sama dengan ini. Jadi H aksen dibagi F aksen OB. Minus. Keduanya ada minusnya, sehingga hilang minusnya jadi positif. Positif menandakan bahwa bayangannya itu tegak. Begitu. Nah, ini pembesarannya hanya perbandingan antara fokus lensa objektif dengan fokus lensa okuler. Tapi positif karena bayangan akhirnya bersifat tegak. Kalau ini pembesaran kalau mata kita tidak berakomodasi. Sekarang, bagaimana kalau mata kita berakomodasi? Prinsipnya mirip ya.
Oh iya, tapi sebelum ke sana, kita bisa lihat di sini bahwa panjang teropong ini kalau mata kita tidak berakomodasi, panjang teropong sebenarnya jarak antar lensa objektif sampai lensa okuler. Jaraknya berarti dari sini ke sini FOB, dari sini ke sini 4 EV. Kenapa 4 EV? Dari sini ke sini dua kali fokus lensa pembalik. 2 EV dari sini ke sini 2 EV juga. Jadi 4 EV ditambah dari sini ke sini FOK. Ini panjang teropong. Teropong ini kalau mata kita tidak berakomodasi. Persamaan ini jangan dihafal ya, tapi kita harus tahu konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah panjang teropong ini hanya jarak dari lensa objektif ke lensa okuler. Berapa jaraknya? Ya kita hitung dari sini sampai sini. Begitu. Sekarang kita lanjut bagaimana pembesaran anggularnya kalau mata kita mata kita berakomodasi. Mata kita berakomodasi maksimum didapatkan di sini. Tadi ini sama dengan SOK kan, bukan FOK. Sehingga kita dapatkan FOB per SOK. SOK-nya bisa ditulis sebagai 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. S aksennya minus SN karena di depan lensa. Sehingga didapatkan seperti ini. Kita pindah ruas, selesaikan. Nah, akibatnya kita dapatkan pembesarannya jadi seperti ini. FOB per FOK dikali 1 plus FOK per SN untuk mata yang berakomodasi maksimum. Panjang teropongnya tinggal diganti aja ininya bukan FOK ya tapi SOK. Begitu untuk teropong bumi tipe spyglass ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan seperti biasa, salam semangat.